Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggota Afifah Nur Aziza, Ramdan Darmawan, dan Aidea Vidyawati. Di sini kami akan membahas mengenai survival. Langsung saja, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Teh Aidea. Baik teman-teman, pembahasan pertama yaitu pengertian dasar survival. Survival adalah salah satu cara hidup bebas. Kata survival berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu survive, yang berarti mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Sedangkan pengertian yang lebih luas adalah mampu melepaskan diri dari keadaan yang sulit guna mempertahankan hidup di alam bebas. Dalam hal ini, mampu mempertahankan diri dari keadaan yang buruk. Yayasan Survival Indonesia menjelaskan bahwa survival berasal dari kata survive, yang berarti berhasil atau mampu mempertahankan diri dari suatu keadaan tertentu. Dalam hal ini, mempertahankan diri dari keadaan buruk dan kritis. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa survival dasar merupakan cara-cara untuk mempertahankan diri dari suatu keadaan buruk dan kritis. Timbulnya kebutuhan survival karena adanya usaha manusia untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain: yang pertama, keadaan alam baik dari cuaca dan medan. Yang kedua, keadaan makhluk hidup di sekitar kita, baik binatang dan tumbuhan. Yang ketiga, keadaan diri sendiri, baik dari mental, fisik, dan kesehatan. Yang keempat, tidak adanya atau habisnya persediaan makanan. Yang kelima, tersesat atau terpisah dari kelompok. Yang keenam, hilang atau tersesat di waktu melakukan pendakian atau pengembaraan. Yang ketujuh, terbatasnya perlengkapan yang dimiliki atau tersisa. Yang kedelapan, mengalami kecelakaan di alam bebas dan lainnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan survival yang harus dihadapi oleh seorang survivor, yaitu 1. Sikap mental. Semangatlah untuk tetap hidup, kepercayaan diri, akan sehat disiplin, rencana matang, dan kemampuan belajar dari pengalaman. 2. Matahari atau panas, seperti kelelahan panas, kejang panas, dan sengatan panas. Yang ketiga, serangan penyakit seperti demam, disentri, tifus, dan malaria. Yang keempat, kemerosotan mental seperti lemah, lesu, kurang dapat berpikir dengan baik, dan histerius. Yang kelima, bahaya binatang yang beracun dan berbisa. Untuk gejalanya seperti pusing dan muntah, nyeri dan kejang perut, kadang-kadang mencret, kejang-kejang seluruh badan, dan bisa sampai pingsan. Untuk pencegahannya dapat digunakan dengan air garam diminum, lalu minum air sabun mandi yang panas, kemudian bisa juga dengan minum teh pekat dan ditohok anak tekaknya. Yang keenam, keletihan yang amat sangat. Untuk pencegahannya dengan cara makan makanan yang berkalori, lalu bisa juga dengan membatasi kegiatan. Yang ketujuh, kelaparan. Yang kedelapan, lecet. Yang kesembilan, penurunan suhu tubuh. Untuk penurunan suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius bisa menyebabkan kematian. Oke, selanjutnya yaitu tindakan survival. Komando Pelatihan Lanut Adi Sucipto menjelaskan tindakan yang harus segera dilakukan pada beberapa kondisi kecelakaan berikut. Yang pertama yaitu salah urat atau keseleo. Membalut bagian yang salah urat dan mengistirahatkan bagian tersebut.
Mendinginkan bagian tersebut akan mencegah bengkak. Apabila bengkak telah menurun, untuk mengurangi sakitnya dengan cara memanaskan dan mengangkat bagian yang sakit ke atas. Yang kedua yaitu pencegahan infeksi. Potong kain atau pakaian apabila ingin melihat luka. Gunakan bahan steril dengan baik terhadap luka. Ikat secara sempurna tapi tidak terlalu ketat. Yang ketiga yaitu terbakar. Luka terbakar adalah salah satu akibat yang sering terjadi pada orang dalam keadaan survival. Dalam keadaan survival, tutuplah luka dengan kain yang bersih. Selain itu, cairan dan garam-garam yang masuk ke dalam tubuh harus dijaga. Yang keempat, yaitu gigitan ular. Apabila digigit ular, gunakan tali pengikat dengan ketat untuk mencegah mengalirnya racun ke arah jantung. Lakukan pemotongan sejajar dengan anggota badan di tempat gigitan kira-kira 1/4 inch dalamnya dan isap darahnya untuk mengeluarkan racunnya. Selain pemotongan, lakukan pijatan-pijatan yang keras untuk mendorong keluarnya racun dan gunakan kompres dingin untuk mengurangi rasa sakitnya. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu frostbite. Radang kedinginan adalah akibat dari membekunya beberapa bagian tubuh. Lekas masuk ke perlindungan yang hangat bila ada gejala-gejala radang kedinginan ini. Selanjutnya yaitu yang harus dikuasai dalam teknik survival dasar adalah cara membuat tempat berlindung, cara mendapatkan air, cara mendapatkan makanan, cara membuat api, dan cara membuat jerat. Yang pertama yaitu tempat perlindungan atau bivak. Bivak adalah suatu tempat di mana kita bisa berlindung. Sifatnya sementara atau darurat. Perlindungan bermaksud untuk melindungi diri Anda dari sengatan matahari yang berlebihan, sejuk, angin, dan hujan. Pakaian merupakan cara perlindungan pertama. Pakaian sesuai kondisi, tempat, dan iklim. Senantiasa memakai topi. Efektifkan waktu dan tenaga untuk membuat tempat perlindungan. Manfaatkan alam yang telah menyediakannya, seperti gua dan lainnya. Yang kedua yaitu air. Dalam keadaan survival, air adalah faktor terpenting dari faktor lainnya. Dengan air, orang dapat bertahan hidup kurang lebih sampai 3 minggu. Jenis-jenis air yang terdapat di hutan tropis Indonesia yaitu air yang tidak perlu dimurnikan. Contohnya seperti air hujan, air dari tanaman rambat, air yang menetes pada batu, dan air yang terapung pada daun-daun lebar. Dan ada juga air yang harus dimurnikan. Contohnya seperti air yang tergenang dan air sungai besar. Yang ketiga yaitu makanan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan mengenai makanan jika dalam keadaan survival adalah yang pertama yaitu periksa jumlah makanan. Yang kedua, makanan dibagi menjadi 2 bagian, 2/3 untuk setengah waktu terisolasi pertama dan 1/3 untuk setengah waktu berikutnya. Yang ketiga, hindari makanan yang kering, banyak pati, banyak bumbu dan daging jika hanya mempunyai sedikit persediaan air. Yang keempat, jangan menghamburkan tenaga. Yang kelima, bila mungkin makan dengan teratur. Yang keenam, mencari makanan dari alam sendiri. Untuk itu perlu mempelajari botani dan zoologi praktis untuk lebih mengenal jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan darurat atau obat-obatan. Untuk selanjutnya yaitu api. Sangat diperlukan sebagai penghangat tubuh, juga dapat meningkatkan faktor psikologis dari segi mental maupun emosi. Membuat api tanpa korek api dengan bahan yang diperlukan berupa bahan kering yang mudah terbakar. Yang terakhir yaitu jerat. Bahan-bahannya dari yang dimiliki. Biasanya jerat yang dipakai adalah jerat untuk binatang-binatang yang kecil seperti kelinci, tikus, burung, maupun rusa. Untuk menangkap ikan dengan pancing yang terbuat dari logam, peniti, atau ranting kayu.
Dan pembahasan selanjutnya mengenai survival kit. Jadi, survival kit adalah suatu set peralatan yang umumnya dapat digunakan pada semua jenis daerah seperti gunung, hutan, pantai, padang pasir, dan laut. Contohnya seperti korek api, lilin, jarum, benang, perlengkapan memancing, kaca pembesar, kompas, senter, kawat jerat, pisau, dan peralatan lainnya. Selanjutnya, teknik-teknik survival. Yang pertama, menyalakan api. Api adalah elemen yang sangat penting dalam survival. Api dapat memberikan kehangatan, melindungi dari gangguan binatang buas, memasak air, memasak makanan, dan dapat berguna sebagai tanda dari jarak jauh atau sinyal. Yang kedua, melindungi korek api. Korek api agar tidak basah dapat dilindungi atau dilapisi dengan tetesan lilin. Yang ketiga, memakai kaca pembesar. Sinar matahari yang kuat dapat digunakan untuk menyalakan api. Bisa juga menggunakan pecahan botol, lensa pada teleskop, atau lensa pada kamera untuk membuat api. Yang keempat, teknik memasak. Ketika makanan dimasak, maka sebagian nilai nutrisinya akan hilang. Semakin lama dimasak, semakin banyak gizinya yang terbuang. Jadi, jangan terlalu lama memasak. Yang kelima, teknik menyeberangi sungai. Jangan masuk ke air kecuali tidak ada jalan lain untuk menyeberang. Dan pilihlah tempat penyeberangan secara hati-hati. Menyeberang dengan menggunakan tali yang kuat adalah yang teraman. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.